Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, teristimewa penasehat kita Ibu Ani. Semoga Allah berikan kemudahan untuk cepat sembuh, katanya lagi sakit. Cepat sembuh ya insya Allah. Juga penasehat Ibu Rika, Ibu Ani juga, jadi sama-sama ya, sama-sama Bu Ani ya, Masya Allah. Yang teristimewa ketua dari DMPS, Departemen Muslimah dan Pengembangan Sosial, yang ada di sebelah saya, Ibu Yanti. Ibu Yanti, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Yanti luar biasa ya, sudah bisa memotivasi kita semua untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bu Iren sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Husna, alhamdulillah. Juga bunda-bunda moderator yang luar biasa, yang sudah bisa membawakan puisi yang membuat saya jadi makannya makin cepat, kalau nggak nanti saya sedih. Soalnya judulnya air mata ya, dan setiap air mata memang rata-rata dipersepsi sebagai kesedihan. Tapi pada hari ini kita membahas tema tentang air mata Siti Hajar sebagai gambaran air mata iman sepanjang zaman. Ini artinya air mata wanita memang tidak boleh hanya dipersepsi satu saja, tetapi biasanya wanita kalau menangis itu sedih. Jarang wanita yang menangis sebenarnya bahagia. Bahagia juga menangis ya. Wanita itu sebenarnya mudah sekali meneteskan air mata ketika dia mengalami satu tekanan. Apakah tekanan itu tekanan kesedihan, tekanan kekhawatiran, atau tekanan kebahagiaan, semuanya bisa menimbulkan tetes air mata. Sehingga yang patut kita syukuri, yang layak kita senantiasa puji kepada Allah, bahwa air mata yang keluar dari mata seorang muslimah adalah air mata yang mengandung hormon stres. Jadi lebih enak jadi perempuan kalau nangis air matanya jatuh keluar. Yang paling tidak enak laki-laki, karena mereka menangis air matanya jatuh ke dalam. Kalau air mata jatuh keluar, itu artinya ada semacam kanal ya. Kalau misalnya ada mata air, itu ada alirannya ya. Kalau jatuh keluar, berarti yang dirasa itu berkurang karena dia sudah mengalir. Bayangkan kalau yang dirasa tidak bisa keluar, air mata jatuh ke dalam, itu urusannya panjang, dan itu yang membuat lelaki susah move on ya, susah pindah channel, selalu pada apa yang menyebabkan dia tertekan dalam hal itu. Maka bagaimana kita bisa menghayati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diam saja saat mendapatkan panggilan Allah untuk keluar meninggalkan istri tersayang yang telah menghiburnya dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah kau akan meninggalkan aku?"
Ibrahim merasa dengan hadirnya Ismail, Siti Hajar ini adalah wanita istimewa di dalam hatinya. Sehingga ketika ditanya, wahai suamiku, apakah engkau akan pergi meninggalkan aku? Tidak dijawab. Alhamdulillah, Siti Hajar adalah wanita yang cerdas. Bukan hanya cerdas secara emosi, tapi Siti Hajar adalah wanita yang juga cerdas secara intelektual. Begitu pertanyaannya tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Siti Hajar merubah redaksi pertanyaan. Ya, ini satu contoh yang perlu juga kita pelajari, bagaimana menyusun kalimat. Apakah dengan sebuah pernyataan ataukah pertanyaan? Kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, diganti pertanyaannya dengan positive thinking. Bagaimana kemudian Siti Hajar bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkanku karena tugas dari Tuhanmu? Baru Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Baru dijawab. Jadi kita bisa lihat bagaimana kecerdasan suami istri ini untuk mengelola konflik di antara mereka. Ini pelajaran yang luar biasa, yang penting bagi kita untuk mengikuti, menapaktilasi jejak-jejak keluarga Nabi, utamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini tepat tanggal 17 Mei. Saya agak keluar sendiri dari tema kita. 17 Mei adalah Hari Literasi Nasional. Ya, 1 Mei Hari Buruh, 2 Mei Hari Pendidikan, 17 Mei Hari Literasi Nasional. 26 Mei hari apa, Bu? 26 Mei memang saya tepat 60 tahun, tapi ibu-ibu 26 Mei itu adalah hari Arafah. Jadi ibu-ibu ingat ya, berpuasa di bulan Zulhijjah diutamakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang dipastikan hampir sama dengan nilai-nilai Lailatul Qadar. Bayangkan, kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita berburu Lailatul Qadar dan kita nggak tahu di malam yang keberapa Allah menurunkan Lailatul Qadar, di bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa di 10 hari pertamanya, karena hari-harinya hari-hari yang dilipat gandakan pahala. Jadi kita perlu untuk isi dengan banyak kebaikan, dengan ibadah, dengan tilawah, dengan sholat, dengan bersedekah. Bahkan puncak dari sedekah yang utama adalah pengorbanan di hari raya Idul Adha. Ya ibu sekalian, jadi Idul Adha tahun ini tidak ada perselisihan ya, jatuh tanggal 27 Mei. Jadi tanggal 26 Mei ibu-ibu dianjurkan, bahkan sunnah muakkad puasa ya. Ada yang mengatakan bagaimana kalau di hari Tarwiyah tanggal 25 Mei? Boleh di hari Tarwiyah dan Arafah, tapi yang utama dari yang muakkad, yang penting dari sunnah-sunnah puasa itu adalah di Arafah. Ya, jadi ibu sekalian dicatat puasa Arafah tanggal 26, pulang dari sini oleh-olehnya satu itu aja deh. Ya, kita memang membahas tentang air mata, tapi jangan diceritain keluarga, nanti keluarga sedih juga. Ingatkan aja, ini oleh-oleh nih, diingatkan untuk puasa Arafah tanggal 26 Mei. Baik, kita lanjut masuk ya ke, tadi kan agak keluar sedikit dari bicara tentang Siti Hajar. Kita sekarang masuk kembali lagi kepada pembicaraan tentang Siti Hajar. Bayangkan Siti Hajar yang begitu hubungannya mesra dengan Allah, kuat. Ketika
ketika ditinggalkan suaminya karena yakin bahwa suaminya menyambut panggilan Allah, ditugaskan balik deui ke Palestina. Saya lagi membayangkan, Bu, bahwa jarak Palestina dengan Mekah itu jauh. Ibu-ibu udah pernah ikut gerak jalan Bogor Jakarta? Sudah pernah ikut gerak jalan Bandung Lautan Api? Mahasiswa ya sekarang. Itu jalan kaki, Bu. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar menggendong bayinya Ismail. Bayangkan, Ya kurang lebih lah ya. baru melahirkan, ibu ya, dibakar api cemburu Siti Sarah sehingga diminta keluar dari rumah karena nampak bahwa Ibrahim kecenderungannya kepada Hajar. Bayangkan, Bu, padahal Hajar itu adalah hadiah loh dari Siti Sarah. Iya. Jadi ibu-ibu Belum sanggup. bayangkan, Bu, kalau ibu-ibu menghadiahkan kepada suami, Istri kedua. iya kan? Ibu-ibu kalau menghadiahkan kepada suami, istri, karena ingin menyenangkan hati suami, ibu-ibu juga harus tanggung resiko. Pastilah ada kecemburuan, Bu ya. Kalau ibu gak sanggup, jangan. Tapi kalau ibu sanggup, boleh. Kalau ibu menjalani kehidupan poligami yang sebenarnya dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Khadijah, kita bayangkan bahwa terjadi konflik dalam rumah tangga. Dari pembicaraan saya ini, maksud dan tujuannya adalah ibu-ibu jangan juga mencela Hajar atau mencela Siti Sarah. Kita nggak tahu bahwa skenario Allah sudah disiapkan untuk hal ini. Apalagi kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di ayat 158 Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi ayat ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Tetapi waktu Nabi Ibrahim Alaihissalam belum ada kitab suci. Kitab suci yang pertama diturunkan kepada Nabi Daud dengan Zabur, Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Jadi waktu Nabi Ibrahim itu belum ada petunjuk pelaksana juklak terkait dengan bagaimana mengelola rumah tangga. Kita yang pada hari ini sudah mendapatkan Al-Quran, maka manfaatkanlah mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin. Kalau kita mau memutuskan, buka Al-Quran selain kita sholat. Nah, kembali kepada Siti Sarah yang kemudian bahagia menyambut suaminya karena istrinya sudah ditinggalkan di Mekah. Maka alhamdulillah Siti Sarah mendapatkan keistimewaan, dibuat Allah hamil. Lahirlah Ishak alaihi salam. Bayangkan, Bu. Jadi Ibrahim alaihissalam ini adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Dari rahim Siti Sarah lahir Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub. Yakub mendapat gelar Israel. Lalu turunlah anak-anak keturunan Israel. Ya, ada 12 anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf
alaihi salam. Ini dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan konflik dalam keluarga Israel, ya, gelar Nabi Yakub alaihissalam itu juga luar biasa. Kita tahu jalan cerita Nabi Yusuf ya. Tapi saya tidak akan mengupas masalah itu. Kita tahu konflik rumah tangga Nabi ini selesai bagus. Karena sebelum wafat, Nabi Yakub bertanya kepada anak-anak mereka yang 12. Ya, ketika Nabi Yakub dalam kondisi sakaratul maut, Nabi bertanya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Maka 12 anaknya yang sudah akur ini, ya saya skip kan ceritanya panjang tuh ya. 12 ini menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ishak, Ibrahim. Jadi diselesaikannya dari keluarga para nabi ini selesai cantik, selesai baik. Nah, kita kembali lagi ke Siti Hajar. Bagaimana dengan Siti Hajar? Siti Hajar tentu sangat mencintai suaminya. Dia tidak mengatakan kepada anaknya kalau tanya, ibu, ayah mana? Gak dikasih lagu Bang Thoyib. Lagu Bang Thoyib itu kan diciptakan karena kesel. Bang Thoyib gak pulang-pulang, 3 kali lebaran. Nah, artinya dalam rumah tangga kita perlu mengikuti jejak Siti Hajar, memperkenalkan keistimewaan, kelebihan, dan tugas-tugas negara dari suami. Ya Bu ya. Suami saya kan bukan pejabat, udahlah di mana aja, pokoknya dia sudah mendapatkan amanah untuk menjadi pimpinan dari keluarga itu. Karena itu kita katakan kepada anak-anak, bapak kamu oke loh, bagus loh, oh papa tuh luar biasa. Kamu nggak tahu kan, yang tahu keluar biasaan bapak kan ibu, misalnya gitu ya. Jadi ibu sebagai mediator ya di bagian tengah dari struktur organisasi keluarga, tetap bekerja sama dengan baik dengan suami dan tetap juga bekerja sama dengan baik dengan anak gitu. Jadi ini sebuah keluarga yang memang harus dijaga. Bagaimana kepada anak-anak kita katakan, ayahmu tuh istimewa, kasihan jangan diganggu lagi tidur. Ayah nggak pulang kenapa? Banyak tugas nak, tugas negara. Sabar ya nunggu ayah, doain. Nanti kalau ayah pulang, misalnya ayah bilang assalamualaikum, sambut ya. Itu yang saya perkirakan diajarkan oleh Siti Hajar kepada anaknya Ismail. Sehingga Ismail ini dari kecil sudah dibuat kepalanya, pikirannya, mindsetnya mengagumi ayahnya, meskipun ayahnya belum ketemu. Begitu dia mulai beranjak remaja, ayahnya datang. Bayangkan ketika ayahnya datang, lalu ibunya mengatakan, itu ayahmu nak. Pasti dia akan ayah ya, seperti seorang anak yang merindukan ayahnya datang. Ayah. Bisa dibayangkan adegan pelukan antara ayah dan anak? Mengharukan pasti. Tapi itulah yang didambakan oleh Siti Hajar. Tidak pernah ada pikiran dalam Siti Hajar ketika bicara dengan anak membayangkan nanti kalau ayahnya pulang biar aja deh anaknya garda terdepan ya, aku bagian belakang, anak bagian depan. Terus akhirnya kita dapati misalnya ayahnya pulang, anaknya di depan, ih ayah gak pulang-pulang, aku kan pengen main, aku pengen makan enak, aku pengen beli mainan dan sebagainya. Jadi ayahnya pulang dengan kelelahan,
tapi disambut dengan tekanan oleh anak. Kita perlu belajar dari para sahabiah. Bagaimana ada seorang sahabiah ketika menyambut suaminya pulang dari peperangan, padahal anaknya sudah wafat, disambut dengan baik, disajikan makanan, dilayani di tempat tidur sampai puas. Tidur, ketika bangun pagi baru ditanya, bagaimana menurut pendapatmu kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita lalu dia minta kembali? Kata suaminya, ya kita balikinlah, kan dia nitipkan sama kita. Begitu pula kita, suamiku, Allah menitipkan kepada kita anak kita sudah dipanggil, diminta oleh Allah. Suaminya langsung, tapi dia berpikir istimewa sekali istrinya bisa setenang itu gitu menghadapi kondisi keluarga yang tidak main-main tekanannya. Tapi skala prioritas seorang istri adalah menomorsatukan suaminya, baru menomorduakan anaknya. Ini dalam keluarga ya. Jadi mengutamakan suami itu penting, karena suami itu adalah bagian dari keteladanan kepemimpinan. Kita kan selalu berdoa Rabbana dan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari doa itu apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita memberdayakan, mendorong, memotivasi ayah untuk menjadi pimpinan yang dirindukan, yang diteladani, dan kita juga memotivasi anak-anak untuk ikut ayahnya, ikutin jejak ayah. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali lagi kepada cerita Siti Hajar. Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihi salam, tetapi dia tetap mengatakan yang baik-baik tentang ayahnya Ismail alaihi salam. Saya kembali ke adegan berikutnya, ya. Ketika sudah dilepas pergi Nabi Ibrahim terus jalan ke depan, tidak tengok ke belakang karena tidak tega, ya, tidak tega, air matanya kan jatuh ke dalam. Lalu setelah sampai di puncak bukit, baru beliau membalikkan badan, menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengetahui di sana ada anak dan istri yang ditinggalkan, lalu berdoa, ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah tak bertuan, tak bertanaman, maka jadikanlah mereka orang yang senantiasa menegakkan sholat. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Ini doa Nabi, tentu diijabah. Ibu aja kalau berdoa, coba dicek, adakah yang diijabah, yang dikabul? Apalagi di majelis taklim, ini tempat keramat, ibu berdoa. Apa yang ibu khawatirkan, apa yang ibu pikirkan, minta di sini. Ini tempat keramat. Majelis taklim itu kelihatan yang hadir di depan kita ini manusia, tapi sebenarnya malaikat banyak sekali. Tapi alhamdulillah malaikat nggak nyolek ibu, dan ibu juga tidak diberikan indera keenam, ya. Padahal malaikat mungkin lagi senyum-senyum juga kayak ibu nih, karena diomongin sama saya, malaikat, ya. Ibu-ibu sekalian, berdoalah di majelis. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa diijabah. Kita bisa rasakan pada hari ini Mekah adalah kota yang tidak pernah tidur.
kota yang tidak pernah tidur, 24 jam. Orang tawaf, orang sa'i dalam umroh, bahkan sebentar lagi akan haji. Luar biasa. Ini adalah bagian dari diijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita skip ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kembali ke Siti Hajar. Apa yang dilakukan Siti Hajar sepeninggal dari suaminya? Anaknya menangis, Ismail, lalu dia berikan ASI. Biasa ya, seorang ibu kalau bayinya menangis pasti kan ingin ASI. Tapi masalahnya dia sendiri tidak diberi uang belanja, tidak diberi bekal. Ya wajar ya Bu, pergi dari Palestina, bayangkan air dari mana, kue dari mana, ya gandum dari mana, nggak ada. Jadi benar-benar bertahan. Sehingga sebagai seorang ibu yang mendengar anaknya nangis, dia harus effort, dia harus usaha, dia harus ikhtiar semaksimal mungkin. Berlari ke Bukit Sofa. Karena melihat ada seperti fata morgana air di sana. Padang tandus kena sinar matahari, tengah hari. Bisa dibayangkan? Pastilah terbayang, oh ada air di sana. Sampai di sana, dia lihat gak ada air. Lalu dia melihat ke Bukit Marwah. Dari Sofa, lari-lari ke Marwah. Ada air di sana, ada air. Di dalam pikirannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku karena suamiku menyambut seruan Allah. Pasti Allah akan memberikan apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan. Dia lari ke Bukit Marwah, ternyata gak ketemu. Dia lihat lagi, kayaknya di Bukit Sofa ada. Mungkin tadi saya gak ngeliat kali, lari lagi. Bayangkan 7 kali Bu. Dalam kondisi panik seperti itu, dengan kekuatan yang luar biasa, ya dari Siti Hajar kita bisa tahu. Tapi Allah memberikan air bukan di tempat di mana Siti Hajar berlari-larian. Allah memberikan rezeki air itu ketika telapak kaki Ismail yang mengguncang bumi. Ternyata keluar air dari sana. Sehingga Siti Hajar setelah 7 kali lari-lari melihat ada air dan ingin air itu terkumpul, maka dengan otomatis Siti Hajar mengatakan zam-zam, zam-zam, kumpul itu supaya nggak cepat habis. Bayangkan, jadi Siti Hajar diberi rezeki oleh Allah zam-zam untuk menyelesaikan keperluannya minum. Dan yang ajaib ibu, kalau kita minum air zam-zam dengan niat apapun, kalau ibu lapar jadi kenyang. Bahkan kita tahu ya, bahwa sebelum minum, apapun niat hajat kita, berdoalah. Maka salah satu nasihat saya bagi mereka yang masih haid, berangkat haji, lebih baik jangan menahan keluarnya darah haid karena akan mengacau hormonal. Tapi sebaiknya minumlah air zam-zam dengan niat ditunda haid sampai pulang dari haji atau selesai ibadah haji. Itu salah satu nasihat saya. Bu, apapun yang menjadi niatan kita dengan minum air zam-zam, insya Allah diijabah. Karena ternyata air zam-zam itu kandungan mineralnya tinggi dan terbukti sampai hari ini Allah berikan rezeki bagi mereka yang berangkat pulang dari Mekah, ya, pulang dari haji dan umroh membawa oleh-oleh air zam-zam.
luar biasa ya. Bahkan mungkin orang-orang, aku sih nggak usah lah yang lain-lain, bisa beli di Tanah Abang, aku pingin air zam-zamnya aja. Karena apa? Karena ingin menyelesaikan problema. Misalnya ada yang sakit, ya dengan minum air zam-zam berniat untuk disembuhkan Allah. Kita kembali pada adegan bagaimana air itu dikumpulkan, kemudian Siti Hajar minum, lalu diberikan juga kepada bayinya dari air zam-zam tersebut. Kita bisa bayangkan bahwa dengan adanya air zam-zam, adanya kehidupan di sana, maka Allah mendatangkan burung, ya, burung yang memberitahukan atau isyarat bagi para nomaden di padang tandus itu untuk memberitahukan di sini ada air loh, sehingga kemudian para musafir, orang yang nomaden di sekitar gurun itu melihat, oh di sana ada air, mereka datang, sehingga Siti Hajar punya tetangga. Ketika mereka minta izin, boleh nggak kami menikmati airnya? Kata Siti Hajar, ini juga kecerdasan. Silahkan airnya dinikmati, tapi sumur zam-zam ini milikku. Jadi ibu bisa lihat ya, kecerdasan Siti Hajar, bahwa sumur itu pasti akan menghasilkan air. Airnya dinikmati silahkan, dibagikan boleh, tapi sumur ini milikku. Jadi jangan diambil, ini aset. Akhirnya orang-orang nomaden ini, suku Jumhur yang kemudian bertetangga dengan Siti Hajar, mengembangkan kampung di situ, ya, karena ada kemudian tetangga-tetangga, lalu biasa ya, menikahkan anak, termasuk Ismail alaihissalam dinikahkan ya dengan salah satu di antara mereka. Ibrahim alaihissalam datang, ibunya sudah tidak ada, masih ada, ya, ada beberapa tahapan ya, maaf. Ketika Ibrahim datang, Ismail sudah remaja, lalu diajak oleh ayahnya, yuk kita bangun rumah Allah, Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi peletak pondasinya adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam peletak pondasi Ka'bah, termasuk yang membangun Masjid Al-Aqsa itu juga Nabi Adam alaihissalam, sama-sama Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita tahu ada banjir Nuh, ya, banjir Nuh yang kita nggak tahu kalau dalam catatan sejarah apakah memang ada cairnya kutub-kutub itu yang ada esnya ya, sehingga kemudian banjir, yang kemudian apa yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ini mulai rontok, ya, terkena banjir. Tapi ada sisa-sisanya, pondasinya. Itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan inisiatif sendiri membangun Ka'bah. Dan ketika kita umroh, haji, sholat menghadap ke Baitullah, itu adalah perintah Allah. Kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah. Itu penting. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak memahami bahwa haji dan umroh, sholat itu semua menghadap kepada Allah, kita beritahukan. Ya, kebetulan saya pernah hadir di acara debat antara ulama dengan pendeta, ya, terkait dengan Injil. Lalu mereka, orang-orang yang nggak mau ikut debat di dalam ruangan itu, mengedarkan buku, judulnya Umat Islam Menyembah Berhala Ka'bah. Jadi cara berpikir mereka udah melenceng, Bu.
Ya. Kita ketika dihadapkan pada pemikiran-pemikiran demikian bisa cerdas menjawab bahwa kita tidak menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah. Allah memerintahkan kita menghadap ke Baitullah, ke titik yang ini. Kenapa? Karena pernah Allah memerintahkan kita sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ketika turun dari Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya, menghadap kemana aku sholat? Karena kan oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah sholat. Menghadap ke sini, kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan, tuh kan, umat Islam ikut-ikutin kita aja sih mereka. Mereka tuh ada-ada aja deh, bid'ah. Kalau kata orang Yahudi kita bid'ah. Apalagi Zionis, ya, dia bilang bid'ah, padahal dia sendiri bikin bid'ah. Bid'ahnya orang Yahudi apa? Dia bikin dinding ratapan. Jadi dinding ratapan itu adalah bid'ah. Tidak ada dalam ajaran Yakub. Yakub kan gelarnya Israel. Ishak anaknya Yakub. Yakub digelari Israel. Ya. Nah, anak-anaknya Israel 12 orang adalah Bani Israel. Kembali lagi kepada pembicaraan kita, mereka orang Yahudi bolak-balik ngeledek Nabi. Tuh kamu sholatnya maju sana. Orang Yahudi aja ke sana. Jadi Nabi itu sedih. Nabi suka lihat ke langit, tapi nggak komplain ya. Cuma Allah membaca lintasan-lintasan pikiran Nabi, sehingga ketika sholat asar, setelah 17 bulan menghadapkan wajahnya ke Masjidil Aqsa, diminta untuk mengubah kiblat ke Baitullah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masjid namanya jadi Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Ya, kalau ibu-ibu pergi umroh atau haji, biasanya diperkenalkan ini adalah Masjid Kiblatain. Ya. Kalau ini Masjid Al-Jin, ada ya, dan sebagainya. Jadi masjid-masjid itu ada cerita-ceritanya. Ya, Ibu, kita kembali lagi ke kisah Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar menerima tetangganya, berbuat baik dengan tetangganya, memberikan air yang dia miliki, dan Siti Hajar juga mempersilahkan anaknya bekerja sama dengan ayahnya bangun Ka'bah. Nah, ketika sudah selesai membangun Ka'bah, ya, walau alam bisa berapa hari, tapi sudah selesai, lelah Nabi Ibrahim alaihissalam istirahat, tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi untuk menyembelih anak kesayangan. Sekali, mimpi lagi malam besoknya sama, 2 kali. Mimpi lagi keesokan malamnya sama, 3 kali. Pasti Nabi Ibrahim punya rasa lah, apakah ini perintah Tuhanku? Maka dia tanyakan kepada Ismail. Karena kan gak mungkin ya seorang ayah yang menunggu kedatangan anaknya lalu dia mengatakan, Ismail, kamu disembelih ya? Gak mungkin lah, gak mungkin. Pasti ngobrol dulu, sayang. Tadi malam ayah mimpi. Ayah mimpi apa? Ayah mimpi agar ayah menyembelih engkau. Menurut engkau gimana? Pendapat engkau gimana? Coba, itu kan dialog luar biasa ya. Ibaratnya kayak drama gitu. Apa enggak menegangkan, apa enggak deg-degan itu perasaannya Ismail alaihissalam mendengar pendapatmu apa, nak? Tapi yang luar biasa, Ismail sebagai anak yang santun, yang sabar, yang yakin percaya bahwa ayahnya ini seorang yang dimuliakan oleh Allah, utusan Allah, langsung mengatakan, ayah,
lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang yang sabar, termasuk golongan orang yang sabar. Jadi luar biasa ya, rendah hati banget Ismail. Tidak mengatakan begini, udah ya, lakukan, tenang aja, aku sabar kok. Enggak begitu, ya, enggak begitu. Itu kan kesombongan, ya. Ayah, lakukanlah perintah Tuhanmu, insya Allah. Coba, jadi insya Allah itu digunakan oleh Ismail, Ibu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang yang sabar. Jadi Ismail mengetahui bahwa orang sabar itu bukan cuma dia, banyak. Dan dia tahu bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Insya Allah ini adalah satu penyerahan, Ibu. Hari ini insya Allah kita akan mengadakan kegiatan majelis taklim, temanya air mata Siti Hajar, tanda iman sepanjang zaman. Insya Allah. Nah ini dia penggunaan kata insya Allah, ibu-ibu. Saya keluar lagi ya dari alur cerita. Perlu untuk kita juga pakai, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kepasrahan bahwa segala sesuatu kun fayakunnya itu atas izin Allah. Jangan sampai kita mengatakan pasti aku datang ya, pasti aku datang. Tenang aja. Bukan begitu, Bu. Insya Allah. Ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan insya Allah aku akan datang, kita juga harus percaya, oh dia mau datang. Jangan begini, jangan insya Allah datang. Ya kan? Kan banyak yang begitu, jangan insya Allah. Terus maksudnya nggak boleh kita meyakini bahwa itu akan terjadi besok. Kalau misalnya hari ini Allah panggil kita, Allah wafatkan kita, insya Allah saya hadir. Jadi ini adalah bagian dari memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala, ya ibu-ibu. Jadi kalau ada orang yang bilang insya Allah juga kita yakini, percaya aja, Bu. Ibu jangan bilang gini, zaman sekarang loh orang-orang insya Allah tuh, maksudnya orang yang suka bilang insya Allah tuh maksudnya untuk sebenarnya dia nggak janji. Insya Allah nggak janji ya. Menepati janji adalah bagian keimanan, tanda keimanan. Karena orang-orang munafik kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah khianat. Nauzubillahi min dzalik, kita bukan termasuk orang-orang munafik. Kita adalah orang beriman dan memasrahkan semuanya kepada Allah, karena kita mengetahui Allah lah yang akan mentakdirkan kita, mengumpulkan kita, memperbaiki kita bersama di dalam jamaah. Ini kan kita jamaah ya. Ibu-ibu sekalian, sekarang saya kembali lagi ke alur cerita kita. Setelah Ismail mengatakan laksanakan ayah, maka yang terjadi adegannya adalah Ismail dibaringkan miring. Jadi matanya tidak menatap mata ayahnya. Bukan begini, bukan telentang. Apalagi telentang nggak mungkin ya. Bukan begini, tapi miring supaya matanya menatap yang lain. Ayahnya jadi bisa, kan menyembelih kan memang harus seperti itu ya, bisa melakukan itu. Tentu Nabi Ibrahim
ketika akan melakukan proses penyembelihan akan mengucapkan bismillah. Kita yakini itu ya Bu ya? Bismillah. Bismillah baru selesai, belum sampai pisaunya ini ya menempel di leher Ismail alaihissalam. Tiba-tiba dari arah kejauhan Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar panggilan, ayah, ayah. Ternyata dalam sekejap yang dipegang ini bukan lagi anaknya, tapi domba. Ini luar biasa ya. Ini based on true story. Jadi bukan sulap, bukan sihir, Bu. Ya. Bukan sulap, bukan sihir. Atas izin Allah, Allah ganti. Semua buat Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana Allah menyatukan burung-burung yang sudah dipotong ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dipindah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, tapi kemudian mereka bisa bersatu kembali dan datang. Apalagi ini gitu, ya. Jadi ibu-ibu bayangkan pada hari ini kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih domba, kambing, ya. Yang boleh dikorbankan itu kambing, sapi, onta. Ada yang bertanya, gimana kalau kerbau? Kerbau disamakan dengan sapi, kira-kira begitu ya, ibu-ibu. Dan itu dilakukan boleh di tanggal 10, boleh di tanggal 11, boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 14. Kalau di Arab, Bu, Lebaran setelah Ramadan, bulan Syawal sepi. Tapi begitu Idul Adha rame karena pulang kampung. Nah, ini dia Bu. Jadi event pulang kampung itu diambil di hari tasyrik karena sudah motong kambing, ya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ini luar biasa pemurahnya, ya. Dari kondisi itu kemudian Nabi Ibrahim sudah biasa juga menjamu tamu-tamunya itu dengan memotong kambing. Kalau ada tamu-tamu yang datang, biasanya disajikan makanan istimewa berupa kambing, ya. Apakah kambing dibakar atau disate atau kambing guling atau apalah itu, ya. Tapi kita bisa tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat pemurah, yang bisa menyajikan yang terbaik ya dari keluarga. Ibu-ibu, kita masih punya waktu, masih panjang waktunya, 15 menit lagi. Saya kembali kepada kisah ini. Saya sudah membuat picture ya terkait dengan kajian kita. Apakah picture-nya sudah diterima, ibu-ibu? Sudah diterima ya? Judul picture-nya Air Mata Siti Hajar adalah jejak iman sepanjang zaman. Nah, karena waktu tinggal 15 menit, maka kita akan masuk kepada picture yang sudah ibu-ibu pegang, ya. Ada pelajaran dari Siti Hajar ini. Yang pertama, air mata orang beriman bukan tanda kelemahan. Jadi ibu-ibu, ibu harus mencoba untuk menakar. Aku mau nangis, maka nangisnya karena apa? Jangan sampai ibu menangis, tapi orang mempersepsi bahwa ibu lemah. Ya, jadi ibu boleh menangis, Bu, tapi orang harus mempersepsi air mata ibu adalah air mata haru, atau air mata bahagia, atau air mata
Itu yang ibu harus mulai dari sekarang menakar air mata. Jangan sampai ibu sedih, ibu nangis di hadapan orang. Jadi jangan acting supaya orang jadi kesian. Kesian tuh dia udah nangis. Kamu jangan nangisin dia. Itu kan anak kecil, ya. Anak kecil berantem, yang satu nangis, yang satu nggak nangis. Kita tanya, siapa nih yang mukul? Kakak tuh. Nah, yang nangis kita peluk karena dia lemah. Ya, tapi kalau kita sebagai ibu dan sudah memahami bahwa iman itu menguatkan, apalagi setelah Ramadan, iman kita meningkat menjadi hamba yang bertakwa. Kita tahu inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan kita tahu di bulan Syawal orang bertakwa perlu untuk berubah menjadi Rabbani. Jadi kehadirannya rahmatan lil alamin. Bertakwa meningkat jadi Rabbani, kehadirannya rahmat bagi alam. Kehadirannya menjadi berkah bagi sekelilingnya. Bukan hanya tetangganya yang muslim, tapi yang non muslim. Kehadiran ibu membawa kebaikan, ya. Kalau ibu menangis, semua orang tahu bahwa menangisnya ibu itu karena terharu. Menangisnya ibu karena ibu sangat cinta kepada Allah, bahagia. Itu tangisan ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, kita perlu menakar. Ibu harus menghargai setiap tetes air mata yang ibu keluarkan. Itu mahal. Halo? Mahal ya Bu? Meskipun ibu bukan artis, ya. Kalau artis kan ada itunya, air mata berapa gitu kan, ada kontraknya, cuan, ya, iya. Tapi ibu meskipun bukan artis, karena ibu senantiasa memuji Allah, mengatakan Allah aku mencintaimu, Allah aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, maka air mata ibu akan keluar apabila memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan, pantang menyerah, ya ibu sekalian. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Ya ibu-ibu, kalau misalnya udah kita tawakal aja. Tawakal sama pasrah itu beda. Tawakal bukan berarti diam. Tawakal itu tetap ikhtiar, ya, mencari usaha-usaha apa yang bisa survive kita. Oh, aku mau usaha bisnis, boleh. Aku nggak mau bisnis dunia, aku mau bisnis akhirat, boleh sekali. Aku maunya diem-diem aja, boleh. Oh, aku mau kasih tahu lah, nggak diem-diem supaya orang pada ngikut jejak aku, boleh banget, ya Bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, tawakal usaha itu adalah satu mata uang, ya, satu mata uang. Beda dengan pasrah. Pasrah itu gambaran putus asa. Udahlah pasrah aja, dia emang orangnya begitu. Itu apa artinya? Putus asa. Udahlah pasrah aja lah, emang dia begitu. Harusnya kalau kita tahu orang itu begitu, kita harus berpikir gimana caranya dia berubah. Apakah kita memberi teladan dengan gestur kita, atau dengan doa kita, atau dengan nasihat kita, atau dengan kesabaran kita, ya. Jangan pasrah karena putus asa. Jadi mesti dicek ya ibu-ibu ya, mesti dicek nih, mempertahankan keluarga karena apa? Udah pasrah lah, udah tua, nggak boleh ya Bu ya. Jadi mempertahankan keluarga harus karena Allah. Oke, yang ketiga
ketiga, pelajaran dari Siti Hajar, pertolongan Allah datang pada waktu yang terbaik ya. Jadi pertolongan Allah, jalan keluar itu tergantung Allah. Yang penting bagi kita ya berdoa dan berusaha. Doa bolak-balik, usaha juga bolak-balik seperti Siti Hajar ya. Tapi tetap yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan bagi kita itu pasti yang terbaik. Nih doa ada 10. Doa 10 yang diijabah cuma 7, yang 3 tidak. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Besoknya, apa kabar Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kita udah tahu tuh. Dia selalu mengatakan alhamdulillah. Kalau alhamdulillahnya positif, tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau ditanya apa kabar, sebenarnya ada sesuatu, dia jawab alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita nggak perlu kepo juga karena dia sudah alhamdulillah Bu, emang ada masalah apa sih? Karena itu kan udah tahu nih kunci-kuncinya kenapa dia jawab alhamdulillah ala kulli hal. Ibu tanya-tanya lagi padahal dia udah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Udah Ibu jangan nanya masalahnya apa? Nggak usah Bu. Pengen tahu. Ya. Biasa sih begitu ya. Jadi lebih baik Ibu serahkan kepada Allah. Ibu doakan ya Allah, berikanlah kesembuhan baginya, berikanlah kekuatan baginya, berikanlah kelapangan baginya, berikanlah kemudahan urusannya, wujudkanlah cita-citanya, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya cinta kembali kepadanya. Misalnya begitu ya, maunya kita doakan apa saja yang kita pikirkan, doakan dia menjadi lebih baik ya. Yang keempat, kesabaran hari ini bisa menjadi kemuliaan sepanjang zaman. Jadi ibu-ibu, kita kan semua punya keinginan masuk surga sekeluarga ya. Iya. Kunci keluarga sakinah itu Bu, sibuknya memecahkan masalah besar, awalnya sangka baik, keutamaannya disiplin, interaksinya kelembutan yang menyenangkan, nilai-nilainya memberdayakan, ambisinya masuk surga, hatinya cinta walau ada kekurangan. SAKINAH ya kan, sakinah kan. Kita semua kepingin masuk surga dengan semua problematika kita sekarang di rumah. Misalnya suami, ibu rajin ke masjid, ibu rajin sholat, suami kadang-kadang diingetin baru sholat ya Bu, kadang-kadang ya. Suami baca Quran malas, anak santai, slow aja lah, slow. Sekarang begitu ya. Nikah nak, ngapain sih cepet-cepet nikah? Misalnya ya, kalau ibu fokus kepada kekurangan-kekurangan keluarga, tapi ibu tidak fokus kepada surga, ibu bawaannya prihatin setiap hari, ngelus dada. Ya Allah suami aku, ya Allah anak aku. Tapi kalau ibu punya ambisi masuk surga, keluarga aku harus masuk surga, maka ibu sibukkan diri ibu dengan ibadah. Ya Allah, jadikanlah ibadahku ini sebagai wasilah sehingga Engkau menurunkan taufik hidayah dan inayah bagi suamiku, bagi anak-anakku. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surgamu, di Firdaus ya Allah. Kita bolak-balik minta sekarang. Jadi artinya apa? Allah itu akan menempatkan keluarga di surga sesuai dengan yang paling baik dalam keluarga itu dalam ibadah. Jadi ibu gak perlu nangis ya, pergi sholat sendirian, suami ketinggalan, ibu jangan sedih. Kenapa? Karena ibu berharap kepada Allah dengan kebaikan yang ibu lakukan, dengan sholatnya ibu pergi ke masjid, itu menjadi wasilah
Allah memberikan taufik hidayah, suami berubah, anak berubah. Mungkin berubahnya bulan depan, ya, selesai Idul Adha. Mungkin berubahnya pas 1448 Hijriah. Kan sekarang 1447 ya. Iya kan? Mungkin bukan 1448 Hijriah berubahnya, ya mungkin 3 tahun yang akan datang, atau 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, atau ketika kita sudah wafat. Jadi ibu jangan sedih, bahwa tenang aja, pasrah kepada Allah, karena ibu udah usaha. Ibu udah usaha mengingatkan sholat, ibu sudah berdoa, ibu sudah bersedekah, apalagi nanti Idul Kurban, ibu juga berkurban. Sudah semuanya ya Allah. Maka yakini Allah akan mengubah keluarga menjadi lebih baik dan dikumpulkan di surga. Belajar dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, itu keluarga 12 anak dari 2 istri, nggak tahu kan? Nabi Ibrahim 2 istri, Nabi Yakub 2 istri. Istri pertama Nabi Yakub melahirkan 10 orang anak. Istri kedua Nabi Yakub melahirkan 2 orang anak, Nabi Yusuf dan adiknya Binyamin. Tapi bagaimana kesudahan dari keluarga ini? Bagus kan? Tadi bagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apabila aku wafat, apa yang akan kau sembah anak-anak aku? Dan dijawab, wahai ayahku, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ishak, Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Pelajarannya adalah terus optimis, positive thinking. Allah kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, insya Allah disatukan lagi nanti di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ya Bu ya, Allah, pelajaran dari Siti Hajar, Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang yakin dan berserah diri. Yakin dan berserah diri. Jadi yakinnya dulu nih yang harus dibangun, ya ibu-ibu. Sudah yakin tingkat hakul yakin atau belum? Ya. Kalau yakin sampai tingkat hakul yakin, maka ibu-ibu tidak akan goyah. Apapun yang menjadi ujian hidup ibu, ya, ibu akan tetap teguh, kukuh, berlapis baja, insya Allah. Amin. Saya kira demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari air mata Siti Hajar sebagai tanda iman sepanjang zaman. Allah berikan keberkahan bagi kita, keluar dari tempat ini bertambah kuat lagi imannya, takwanya, tawakalnya, berserah dirinya, yakin Allah akan menolong keluarga kita dikumpulkan dalam kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal